Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. masih pada kurang bersemangat nih. Sudah sarapan atau belum ya ini semua ini? Sudah, Pak. Sudah. Sarapan roti, Pak. Sudah, Pak. Gitu ya. Oke, saya ulang. Dijawab lebih semangat. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu dong yang semangat. Pagi-pagi ya, walaupun ada yang belum sarapan juga ya disemangat-semangatin ya. Seperti itu. Meskipun Sabtu juga weekend kita harus KBM, jangan iri dengan tetangga-temannya yang mungkin KBM-nya diliburkan kalau hari Sabtu. Seperti itu kita ya semangat ya untuk weekend KBM seperti ini. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke, masih semangat ya? Sampai Semangat, Pak. Ya, selain semangat kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi yang seperti ini ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang nanti akan dipimpin oleh siapa ini? Yang tadi suaranya paling keras menjawab salam itu Kakak Budi. Nah, Kakak Budi dipersilakan untuk memimpin doa di kelas kita. Baik, Pak Radit, terima kasih. Iya. Baik, Pak Radit, terima kasih. Baik, teman-teman, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan adat masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kakak Budi. Baik, setelah berdoa kita untuk meningkatkan rasa nasionalis, kita mendengarkan atau bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nggak usah berdiri ya, cukup di situ saja, stay. Nanti saya putarkan lagunya. Punten, ini bisa kedengaran nggak ya? Sebentar. Tidak, Pak. Nggak dengar. Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ya. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak.
absen ya pada kesempatan kegiatan belajar Sabtu 17 Oktober 2020. Nah, barangkali ada yang tidak bisa hadir ini dari 12 peserta didik ya. Yang pertama Kakak Irfan. Wah, Kakak Irfannya lagi ke belakang ya kayaknya ini ya. Kemudian ada Kakak Andre. Hadir Kakak Andre? Hadir, Pak. Oh, hadir. Kemudian ada Kakak Ana. Siap hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Kakak Budi. Hadir Bapak. Hadir ya. Kemudian Kakak Fitri. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Kakak Lutfi. Siap hadir Pak. Hadir ya. Mas, tetap sehat ya, semangat ya Kakak Lutfi ya. Siap. Oke, kemudian ada Kakak Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Baik, kemudian Kakak Peti. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Kakak Ayu. Kakak Ayu juga kayaknya sedang di... Oh, ada. Mana Kakak Ayu suaranya? Oh, nggak masuk mic-nya ya berarti ya. Kemudian yang terakhir Kakak Rizky. Hadir, Pak. Kakak Rizky juga hadir. Baik. Kalau sudah hadir semuanya, dipersiapkan ya medianya atau perangkat pembelajarannya. Handphone jangan lupa, kemudian laptop dan sebagainya. Buku catatan juga dipersiapkan semua. Sebelum saya memulai, saya coba mereview pembelajaran kita yang kemarin ya. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Lutfi, Kakak Lutfi? Masih Pak. Oh iya, apa pembelajaran yang kemarin? Kalau nggak salah sih tentang ini ya, tentang apa tuh? Kita menggambar di atas batu itu pada zaman Paleolitikum, bener nggak Pak? Betul, itu termasuk Ya. ke dalam definisi prinsip animasi sejarahnya ya. Animasi itu dari zaman Paleolitikum. Ada lagi Iya. mungkin? Mungkin yang tadi minggu kemarin tuh ngebahas Mickey Mouse ya Pak. Ya, oh, Mickey Mouse. Kalau nggak salah itu penciptanya Walt Disney sama Roy Disney sama karakter Tintin kalau nggak salah ya. Oh ya, karakter Tintin ya di komik Tintin, Iya. kemudian diangkat Iya. di animasi. Wah, Lutfi ternyata mencatat dengan sangat baik. Iya Pak. Saya kasih poin Kemarin deh ya. saya mengikuti dengan baik. Oh, alhamdulillah ya. Saya kasih poin deh ya untuk Siap. kegiatan belajar hari ini ya. Dikumpulin nanti bisa jadi gunung tuh. Nggak, jadi nanti ketika penilaian saya nggak bingung kalau ujiannya ternyata tidak memuaskan. Nah, saya bisa menambah dari situ. Ya, reviewnya kemarin kita belajar tentang definisi prinsip-prinsip animasi, ada perkembangan awal itu di zaman Paleolitikum, kemudian dikembangkan oleh penemu yang pertama yaitu Walt Disney dan Roy Disney, yaitu sejarah singkat animasi dari zaman batu sampai yang kemudian Walt Disney mengembangkan animasi yang sudah ada ilustrasi musiknya seperti itu. Baik, kita lanjut di pertemuan kita yang kedua ya, kegiatan belajar yang kedua. Nah, ini kita mulai. Ya. Oke. Kegiatan belajar di KB2 ini yaitu tentang nanti memahami jenis animasi ya, jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya, kemudian kompetensi dasar 4-nya membuat. Nah, setelah Mohon maaf Pak, ya, mohon maaf Pak Raditya, ya bagaimana? nggak kelihatan Mbak materinya. Oh, nggak kelihatan. Mungkin teman-teman yang lain. Sebentar
Yang teman-teman lain bagaimana? Ya Pak, tak kelihatan Pak. Enggak kelihatan, Pak. Cuman Sama, ada Pak. foto. Oh, sebentar. Foto Pak Radit. Ini kelihatan? Ini kelihatan? Ini Enggak sudah kelihatan, terlihat? Pak. Ada Pak sekarang. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Ada. Oke, Sudah. kita ulang sebentar. Sudah Pak, sudah. Iya, mohon maaf. Wah, tadi sampai mana? Oh ya, sampai KIKD ya tadi ya. Ya, KD3 nanti di kegiatan belajar 2 kita akan memahami jenis animasi ya. Kemudian kegiatan KD4-nya nanti kita coba untuk membuat kelihatan? Sudah kelihatan ya? Teman-teman semua gimana? Sudah kelihatan belum ya? Kelihatan, Pak. Oh, sudah Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Saya lanjut. Ya. Di KD4 nanti kita akan membuat jenis dari animasi tersebut. Nanti akan kita bagi kelompok ya, di materi terakhir nanti kita bagi kelompok penugasan ya. Kemudian, nah tujuan pembelajarannya ini tadi dari memahami jenis animasi itu ada apa aja. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 8 ya. Ada 8 jenis animasi pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama animasi cell, kemudian yang kedua animasi frame, yang ketiga animasi sprite, kemudian yang keempat animasi path, kemudian yang kelima atau E itu animasi spline, kemudian yang F itu animasi vektor, kemudian yang G itu animasi clay, dan yang terakhir nanti animasi karakter ya, seperti itu, animasi karakter. Baik, kita lanjut ke kegiatan belajarnya ya. Kalau yang kemarin itu kita di KB1 belajar tentang definisi prinsip ya, atau sejarahnya, kita banyak belajar di situ teori-teorinya. Ini juga sebenarnya masih teori, cuman ada sedikit pengetahuan bagaimana apa sih itu clay, apa sih itu cell dan sebagainya tadi ya. Ya, di kegiatan belajar kedua materi hari ini itu jenis animasi ya. Nah, jenis animasi menurut Antonius Rahmat pada bukunya tahun 2005 nomor 46 halaman 46, jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya antara lain, nah, tadi ada animasi cell, animasi frame, animasi sprite, animasi path, animasi spline vektor, clay, dan animasi karakter. Dari siswa-siswa ini, apakah ada yang sudah pernah mengetahui tentang gambar yang ini? Kayak gambar orang itu. Siapa? Ayu, kakak Ayu. Iya, Pak. Iya, benar sekali. Ya, wah, sudah lumayan ya, sudah lumayan mencari materi saya yang di kegiatan belajar hari ini. Seperti itu ya. Nah, yang pertama itu nanti ada animasi sel. Nah, kata sel itu berasal dari seluloid ya, seluloid ya. Nah, seluloid itu pada tahun awalnya ini sebagai awal animasi pertama ya yang dikembangkan oleh tadi si Walt Disney itu. Nah, ini biasanya merupakan lembaran-lembaran ya, merupakan lembaran-lembaran Bentar. Ya. Nah, dari masing-masing lembaran ini nanti bagian paling belakang itu sebagai backgroundnya, kemudian lembaran yang kedua atau lembaran di atasnya itu objek yang pertama, kemudian
lembaran yang ketiga objek berikutnya. Jadi misalkan ada dua objek, nah berarti akan ada dua lembaran plus satu untuk backgroundnya. Jadi kalau pada zaman dulu itu ketika presentasi menggunakan apa sih namanya proyektor yang lama itu, nah itu si Mika bertumpuk-tumpuk ya. Si Mika itu bertumpuk-tumpuk untuk ditayangkan. Nah itu hanya sebuah gambaran saja ya, gambaran dari animasi sel ini. Nah ini nanti juga yang dikembangkan sampai sekarang di aplikasi softwarenya seperti itu. Jadi ketika untuk membuat animasi layer pertama itu pasti nanti background. Nah kemudian di atas background baru layer-layer untuk memasukkan objek-objek, misalkan objek A, kemudian objek B dan seterusnya. Nah ini awalnya itu animasi sel. Kemudian yang kedua itu animasi frame ya. Animasi frame. Nah, animasi frame ini merupakan bentuk animasi yang paling sederhana. Seperti kemarin saya pernah bilang di kegiatan belajar sebelumnya, yaitu misalkan ada teman kalian menggambar di kertas ya, di kertas itu gambarnya lembar pertama di sebelah kiri, kemudian lembar kedua agak maju, ketiga sampai dan lembar terakhir itu tahu-tahu si objek itu berada di sebelah kanan. Itu ini yang dinamakan dengan animasi frame ya. Gerakannya berbeda dari gerakan awal sampai gerakan terakhir. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya ya. Dicontohkan di situ gambar orang ingin melompati halang rintang ya. Di bagian 1 2 3 4 6 di frame ke-6 itu misalkan ada halangan rintang di situ dan orangnya melompat ya. Nah, ini yang dinamakan dengan atau disebut juga dengan animasi frame. Seperti itu. Nah, animasi frame ini bergantung pada ini yang berikutnya, yaitu frame per second. Nah, frame per second ini apa? Jadi ininya nih, frame-nya ini, setiap frame ini mewakili 1 detik ya. Satu seperti ini, satu rangkaian ini mewakili per detik ya. Jadi bisa dibayangkan kenapa pembuatan proses film animasi itu selain biayanya mahal, pengerjaannya pun nggak bisa instan karena harus mengerjakan satu persatu dari masing-masing frame-nya ya. Nah, frame itu untuk animasi 2 dimensi ya, animasi yang hanya sumbunya X dan Y, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, itu kisaran atau berkisar di antara 12 sampai 24 frame per second ya, seperti itu. Kemudian animasi 3 dimensi ya. Untuk animasi 3 dimensi bisa dimaksimalkan hingga tadi kan 2 dimensinya maksimal 24. Nah, ini berarti 3 dimensi dari 24 maksimal sampai 30 frame per second. Nah, ini udah lumayan ya, udah sangat rapat sekali frame per secondnya. Seperti itu. Karena kalau 3 dimensi dia harus 3 sumbu di situ, sumbu X, Y dan sumbu Z-nya. Untuk melihatkan sumbu Z, nah ini kalau FPS-nya masih sedikit, misalkan 10, itu malah nanti nggak terbaca dengan baik atau tertampil dengan baik seperti itu ya. Kemudian jenis animasi berikutnya yaitu animasi sprite. Ini bukan iklan minuman ya, tidak ada endorse di situ. Ini memang animasinya animasi sprite. Yang dimaksudkan animasi sprite yaitu pergerakan seperti objek burung ya. Gerakannya terus menerus. Burung kalau terbang ya sayapnya ngepakan seperti itu ya. Misalkan tadi ini gambar burung, kemudian atau orang yang sedang berjalan. Orang berjalan itu pasti selain langkah kakinya, si tangan itu secara spontan itu pasti akan mengayun maju mundur gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan animasi sprite.
Kemudian animasi yang selanjutnya adalah animasi pad ya. Animasi pad itu bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Jadi sudah ada ini mau geraknya bagaimana ya, mau pergerakannya seperti apa ya. Contoh misalkan ada kereta api, nah kereta api itu akan mengikuti relnya ya. Kemudian kalau mobil yang mengikuti alur si jalannya, jalan rayanya seperti itu ya. Kemudian kalau burung tadi misalkan burungnya sudah mengepak-ngepak sayapnya, nah itu mau terbangnya bagaimana, mau zigzag atau lurus seperti itu ya. Nah ini animasi pad. Kemudian yang kelima yaitu ada animasi spline ya. Animasi spline merepresentasikan nilai matematis dari kurva. Ini hampir sama dengan animasi path ya, cuman kalau animasi spline dia cenderung gerakannya membentuk seperti kurva ya. Jadi dari atas kemudian turun sampai ke bawah, atau sebaliknya dari bawah naik hingga ke atas. Nah itu animasi spline, hampir sama dengan animasi path ya, karena seolah-olah itu ada lintasannya atau ada objek bantunya seperti itu, tapi bukan. Kalau animasi pad itu dia bebas pergerakannya. Kemudian yang keenam itu animasi vektor ya. Animasi vektor merupakan garis yang memiliki ujung pangkal arah yang panjang. Jadi vektor ini dia mau ujungnya seperti apa, dia lebih nampak ya. Berbeda di situ ada gambar raster ya, bisa kelihatan kan. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada gambar raster, kemudian di sebelah kanan gambar animasi vektor. Nah gambar animasi raster ini dia formatnya format kayak seperti permainan apa sih itu namanya, game yang kotak-kotak itu loh ya. Nah di situ raster ya, permainan Minecraft animasi. Pak. Nah Minecraft, nah seperti itu, dia gambarnya gambar kotak-kotak. Kemudian kalau vektor ya gambar animasi Jepang seperti itu, yang ketika di zoom itu si objek masih terlihat jelas ya. Kemudian yang ketujuh kita ada 8 ya, satu lagi nanti. Nah ini jenis animasi yang sudah menggunakan jenis clay ya, jenis clay. Jadi pembuatan karakternya itu dibantu dengan objek tambahan yaitu clay atau tanah liat atau plastisin ya kalau bahasa Indonesianya. Nah ini saya kasih contoh nih, ada yang tahu ini jenis animasi apa itu? Silakan angkat tangan. Shaun the Sheep. Ya, ayo. Oh, pinter ya, suka nonton berarti ini animasinya ya. Ya, nah di situ benar apa yang Ayu sampaikan. Nah di sini contoh, saya ambil contoh aja, sebenarnya banyak ya contoh film animasi yang menggunakan karakter clay. Nah, kenapa digunakan karakter clay ini? Karena pergerakan frame-nya nanti gampang, lentur kan bisa digerak-gerakin ya itu ya. Jadi nanti jadi satu rangkaian cerita per adegan seperti itu. Makanya pembuatannya menggunakan clay. Ini nggak hanya clay, nanti ada animasi berupa kertas yang disusun berirama gitu per scene-nya, per frame-nya. Jadi kayak bergerak si kertas itu ya. Tapi core-nya atau intinya atau pusat dasarnya itu dari clay ya. Jadi ada objek bantunya di situ ya. Kemudian yang terakhir animasi karakter. Nah, animasi karakter ini lebih cenderung kepada teknik animasi 3 dimensi. Nah, di situ karakternya saya contohkan berupa orang ya. Nah, orang ini akan ditambahkan yaitu namanya ridging. Jadi
tangannya itu nanti bergerak seperti apa, kemudian rambutnya bagaimana, kepalanya juga ketika berjalan mengangguk-angguk atau flat gitu aja ya ketika berjalan. Nah, ini yang dinamakan dengan animasi seperti itu ya. Nah, ini tadi dari 8 jenis animasi, bisa disimpulkan animasi yang dulunya hanya sekedar gambar bergerak dan memiliki prinsip sederhana kini telah berubah. Tadi yang awalnya sel ya, seluloid itu tadi animasi sel, semakin kesini dia sudah menjadi animasi karakter ya. Animasi karakter sudah berubah atau sudah berkembang menjadi 3D seperti itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu yang dibarengi teknologinya pun sekarang juga semakin canggih. Nanti mungkin akan ada kelas virtual yang bukan melihat dengan layar, barangkali nanti sudah seperti di film-film ya, sudah pakai apa itu namanya ya, pakai hologram ya, pakai hologram. Jadi kita tidak melihat di layar, kita seolah-olah bisa melihat wujud aslinya seperti itu dengan bantuan teknologi seperti itu. Oke, itu untuk materi kita hari ini ya. Kita coba sedikit evaluasi setiap pertemuan kayak kemarin ya. Nah, siap-siap catatan dan handphonenya. Nanti ketika saya minta untuk memilih jawaban, dipilih aja ya, walaupun kalau salah juga nggak masalah ya. Kita mengevaluasi sudah sejauh mana pemahaman di kegiatan belajar kali ini ya. Wah, ini ada 10 soal aja ya. Ada soal-soal yang kemarin saya kasih seperti itu. Soal pertama nih, siapa yang mau bisa menjawab atau mau saya tunjuk? Oh, nggak ada. Oh, ada. Ya, Pak. Rizky. Oke, Rizky, silakan dijawab di situ. Animasi, Pak. Gambar bergerak, pengertian dari animasi. Jadi nanti untuk tugas itu harusnya masuk ke evaluasi sedikit sih ya. Nanti bisa langsung ke classroom ya. Nanti di situ saya sudah menyertakan untuk tugasnya di situ. Tugas yang buat evaluasi aplikasi ini juga sudah saya sertakan di materi kegiatan belajar 2 ya, di tugas. Nanti di tugas itu ada formatif dan keterampilan ya. Nah, nanti keterampilan akan saya bagi kelompok. Saya akan bagi kelompok ini total 12 siswa ya, 12 siswa. Nanti saya bagi 2 ya. Nah, nanti kegiatan kelompoknya apa aja? Nah, kegiatan kelompoknya yaitu kita akan membuat sampel dari animasi clay ya. Nanti berarti kalau 12 dibagi 2, satu kelompoknya 6 orang. Nah, 6 orang itu urunan tuh bahasa Jawanya apa? Iuran ya. Nanti ditarikin 500 atau 1.000 rupiah untuk membeli plastisin atau malem ya. Ya gitu. Kalau mau berkreasi dengan tanah liat ya nggak apa-apa. Jadi kita membuat animasi dari bahan clay di situ ya. Nah, itu untuk tugas keterampilannya. Nah, nanti untuk tugas pengetahuannya harusnya tadi ya sedikit review dari aplikasi saya. Ternyata ada kendala, nanti tinggal diisi saja pada classroomnya ini ya, seperti itu. Kemudian saya minta 1 orang deh review kegiatan hari ini ya, kegiatan belajar 2 apa aja ya, secara garis besar. Kalau bisa 8-8-nya nggak masalah. Ayo, ada. Boleh Pak Adit. Oh, Kakak Budi ya, Kakak Budi sebentar. Kakak Lutfi ya. Budi Terima 4 kasih. dulu deh, Budi 4 dulu. Baik Pak.
Di awal Bapak menjelaskan terkait dengan macam-macam animasi, Bapak. Ya, Seingat saya ada 8. iya. Kalau 4, yang pertama animasi cell, Cell, animasi sprite, sprite, animasi pet, pet, dan animasi yang menarik tadi ya, Apa? apa namanya? Eh, aduh, lupa nih, Kakak Budi lupa apa? Yang terakhir, yang apa? Yang sound the ship atau yang mana? ya sound the ship ya. Yang sound the ship Apa tadi, tadi? plastisin, Yang apa jadi plastisin? pasti sini ya? Ya, apa itu? Iya itu Pak. Ah, clay, animasi clay. Oke ya, Ya. ya Pak. Oke, sisanya Lutfi atau siapa nih? Lutfi ya, Kakak Lutfi. Ayo, sisanya. Sisanya Boleh, Pak. Ya. Pak. Tadi kita sudah mempelajari 8 jenis animasi, Pak ya. Betul, yang empatnya sudah di Yang pertama itu kalau nggak salah animasi spline, Spline. itu yang pertama. Terus Ya. ada animasi pet, jadi animasi pet ini mengikuti garis, Pak ya. Terus ada animasi si sprite yang katanya bukan iklan. Oh, Dia mengikuti gerakan yang apa, terus menerus gitu, Oke. kayak burung. ya, Betul nggak, Pak? betul. Terus ada animasi apa lagi tadi tuh, vektor. Hmm, Ya. Satu lagi. Terus ada animasi clay. Terus Clay tadi ada sudah. Clay tadi sudah Oh, sama Budi. Ayo, udah ya? lagi. Yang ada terakhir. animasi Terakhir. karakter. Oke, ya, animasi Ya. karakter 3 dimensi. Ya, Betul. saya rasa sudah. Nilainya berapa, Pak? Nilainya nanti saya tambahkan ya, 5 poin. Iya. Budi 5 Oke. poin, Kakak Budi 5 poin, Kakak Lutfi 5 poin. Ya, sudah menabung 5 poin. Nih, bagus nih untuk kegiatan belajar hari ini. Baik. Ya, itu tadi di kegiatan belajar kita hari ini mengenai jenis-jenis animasi, itu ada 8 ya, dari animasi cell seperti yang Kakak Budi dan Kakak Lutfi sampaikan tadi, dari animasi cell, frame, kemudian sprite, spline, path, vektor, clay, dan animasi karakter 3 dimensi ya. Nah, nanti untuk tugasnya saya ingatkan lagi, silakan langsung dibuka pada classroom-nya. Di situ tugas formatifnya juga sudah saya sertakan, plus keterampilan nanti silakan dibagi kelompok seperti yang saya bilang, dibagi kelompok untuk membuat animasi clay. Temanya terserah kelompoknya masing-masing, silakan dirembukan ya. Mau yang simple juga nggak masalah, mau yang sulit pun juga nggak apa-apa, lebih bagus seperti itu ya. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Pak Radit mau tanya Pak Radit. Ya, Tadi di awal saya penasaran Pak, kalau membayangkan sebuah objek yang kayak jam dinding itu loh, Bu. Pak. Jadi jarumnya itu berputar 360 derajat itu Iya. ya. Itu kategori animasi apa ya Pak, kalau 360 derajat berputar di satu titik tapi dia berputar gitu? Apakah, saya berpikir apakah itu motion, apakah apa animasi apa tadi ya, pet atau apa kategori yang mana gitu Pak? Nah, kalau berdasarkan jenis, dia dikategorikan sebagai path ya. Dia ada gerakan yang diarahkan di situ. Nah, kurvanya kebetulan kalau jam kan 360 melingkar. Nah, seperti itu. Kalau gerakannya berupa grafik ya nanti jatuhnya ke jenis animasi spline seperti itu. Nah, animasi berikutnya yaitu nanti ada animasi stop motion. Nah, jatuhnya di animasi stop motion. Seperti itu. Itu ya Kakak Budi ya. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Oh, sudah cukup semua ya. Baik, kalau sudah dipahami semua, kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dengan sangat dimaafkan, karena saya manusia biasa ya, tempatnya salah dan dosa seperti itu. Baik, kita tutup
pembelajaran hari ini dengan doa. Nah, sekarang tadi Kakak Budi sudah memimpin doanya, kemudian Kakak Lutfi deh untuk doa penutupnya, untuk menutup. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Pak Irfan dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Radit. Ya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau mengomentari penampilan Pak Radit pagi ini. Silakan Bu, Bapak Ibu. Ada? Ingat. Cak grogi. Ada ya? Enggak ada. Bu Rizky? Mau ngomong Ibu Rizky? Mari silakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Irfan Ya Pak Budi. dan Bu Imi, rekan-rekan semua. Jadi kalau melihat tayangan Pak Raditya tadi, secara umum sebenarnya kita sudah menangkap ya, sudah menangkap apa yang disampaikan Pak Radit sangat variatif, sangat baik, intonasi penjelasan jelas. Hanya memang kalau ya, boleh memberi catatan, itu persiapan Pak. Iya. Di persiapannya yang mungkin masih sangat kurang. Tapi yang lain oke Pak, terima kasih bagus ya. Tapi kalau sayangnya di persiapan. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Nggak ada ya? Ya, sekedar informasi tadi penampilan Pak Radit itu menggunakan durasi kurang lebih 40 menit, Pak. Waduh. Mungkin karena Tadi, Pak, tadi ada kendala teknis. kendala teknis juga, jadi ya itu salah satu penyebab Iya. banyak waktu yang terpakai. Ya, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Ibu Umi untuk Mungkin saya melanjutkan apa yang Bapak uraikan atau sampaikan. Kalau untuk dari saya tadi itu selain ada waktu jeda karena mungkin kendala teknis, tapi saya lihat Bapak cepat mengalihkan dengan ke slide berikutnya, dan mungkin tapi kalau ada seperti itu Pak, ada trouble seperti itu, untuk tidak menjatuhkan harga dan martabat guru sebagai seharusnya mempermalukan lah istilahnya, karena ada trouble sedikit, itu sebaiknya Bapak, oh iya untuk bahasan ini nanti minggu depan kita bahas. Jadi Bapak tetap merasa berutang untuk satu frame itu atau satu masalah atau pokok bahasan tertentu. Lalu yang kedua Pak, yang pas tadi ada Bapak memberikan reward buat yang menjawab, itu ada tambahan 5 poin Pak. Itu jangan hanya sekedar diucap Pak. Kalau bisa Bapak memperagakan bahwa atau kan bahwa memang Bapak punya catatan secara apa namanya akan memberikan efek penghargaan yang besar untuk siswa Pak. Oh iya, nanti saya tambahkan, benar-benar ditambahkan Pak. Jadi seolah tunggu ya Bapak catat. Nah kalau misalnya nggak kelihatan karena ini lewat daring ya, tunggu ya Bapak catat kata-kata itu, walaupun kecil misalnya hanya beberapa kata, tapi memberikan pengaruh positif bagi siswa. Lanjut lagi Pak, tadi Bapak
lupa menyimpulkan, mungkin karena terburu-buru. Nah, kemudian tadi secara tidak ini Irfan tadi menyampaikan ada 40 menit yang harus Bapak selesaikan. Nah, kalau untuk uji komprehensif nanti itu Pak hanya sekitar 20, paling lama 30 menit Pak. Iya. Bahkan kadang-kadang kami yang minta Bapak hanya presentasi 20 menit, kemudian selebihnya itu adalah uji performa dan uji tanya jawab Pak. Begitu. Jadi kami hanya batasi 1 jam itu sudah selesai per peserta. Saya kira untuk saya Pak Irfan itu Pak, tapi secara umum bagus untuk penampilannya. Silahkan dilanjutkan Pak Irfan. Ya, terima kasih Bumi. Kalau tadi Pak Radit, saya kalau tidak salah melihat di kesimpulannya Bu, dia menyerahkan ke siswa, mempersilahkan siswa untuk memberi kesimpulan pembelajaran Bu. Kalau saya tidak salah Iya, tangkap. boleh Pak, tapi walaupun diserahkan ke siswa, sebaiknya guru tetap memberikan penegasan di akhir untuk mempertegas apakah kesimpulan yang diberikan siswa itu sudah benar atau keliru. Misalnya dengan kata-kata benar tadi apa yang disampaikan oleh Budi misalnya. Nah, itu seperti itu. Oh, iya. Baik, terima kasih Bu Umi pencerahannya. Terima kasih Pak Radit atas penampilannya.